pembelajaran dan asesmen. Oke, di kurikulum Merdeka, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi dia itu harus dirangkaikan sebagai satu bagian yang terikat. Oke. Oleh sebab itu, maka kita bisa melihat bahwa perencanaan pembelajaran itu meliputi menganalisis ini, merancang tujuan pembelajarannya, mendesain langkah-langkah pembelajarannya, merancang asesmen pembelajarannya. Semuanya itu dibuat dalam bentuk dokumen yang fleksibel dan juga sederhana. Kalau tadi kita mendengar, saya kembali lagi ke istilah asli itu, backward design, merancang mundur. Kita di sini kelas-kelas sudah menekankan kita harus paham dulu CP-nya. Setelah kita paham CP, kita paham elemen CP-nya. Setelah kita paham itu, baru kita rancang sudah apa tujuan pembelajaran kita. Kalau kita tahu tujuannya, baru kita rancang dia punya asesmen. Kita nanti mau asesmen seperti apa supaya membimbing anak ini mencapai pada tujuan itu. Lalu kalau kita sudah tahu dia punya rancangan langkah-langkah untuk menuju TP itu, baru kita bikin dia punya asesmen. Mau asesmen model apa nanti? Apakah saya hanya observasi? Apakah saya nanti hanya berupa pemberian angket atau seperti apa? Kita harus tahu dulu langkah itu. Lalu setelah ada dia punya asesmen, baru kita rancang yang dinamakan KKTP. Kalau dulu kita menyebutnya KKM. Kalau dulu kita KKM-nya per KIKD. Kalau sekarang tidak, per asesmennya kita. Kita bikin asesmen apa? Bagaimana model asesmennya? Asesmen ini KKTP-nya bagaimana? Kalau KKTP-nya begini, saya menyediakan apa ya KPD? Seperti itu. Itu namanya backward design. Kita mulai dari belakang. Undur. Kalau selama ini kan kita pembelajaran saja dulu. Harus pembelajaran, baru kita pada soal nenggo. Pada soal nenggo. Oh ternyata ada soal-soal kita yang pada akhirnya tidak sesuai dengan sasaran sebenarnya KD-nya. Membias dari KD-nya. Oke, baik selanjutnya Bapak Ibu. Ke slide ini. Bagaimana supaya kita benar-benar masuk dalam pemikiran kurikulum Merdeka? Pendidik di sini tidak ada lagi pilihan lain selain bahwa kita harus bersedia mengenal peserta didik kita. Harus kenal, bukan kenal muka, kenal karakteristik muka, karakteristik dan seluruh tetek-tetek mengenai anak-anak. Kalau kita sudah kenal, harus tidak boleh ada pilihan lain, harus bisa terima mereka. Lalu yang berikutnya, kalau sudah bisa menerima, harus membangun rasa mencintai peserta didik apa adanya. Kalau kita sudah mencintai mereka apa adanya, karena kita bisa melayani kebutuhan haus kasih sayang, kebutuhan layanan pendidikan. Lalu berikutnya, mau tidak mau, suka tidak suka, jargonnya ini gini saya pakai. Bersedia berpusat pada peserta didik. Jangan kita putus asa. Kalau nanti saya suruh mereka kerja, pasti hasil kerjanya tidak bagus. Sudah, saya ceramah saja. Karena kalau saya ceramah, nanti cepat selesai materi. Di kurikulum Merdeka, bukan soal seberapa banyak konten materi yang kita berikan kepada anak, tetapi seberapa kebermaknaan pembelajaran itu diresapi oleh anak-anak. Ulang-ulang terus sampai dia paham. Bukan kita kejar dia punya keluasan materi. Mengapa kita perlu mengetahui prinsip pembelajaran dan asesmen? Tentunya agar pembelajaran bisa efektif dan menyenangkan. Jangan lupa pembelajaran juga harus bermakna. Juga harus interaktif dan inspiratif. Saya selalu melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Saya selalu memberi ruang bagi peserta didik untuk berkreasi. Pembelajaran harus memotivasi partisipasi seluruh peserta didik. Yeay, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian menurut Pak Roden? Dengan keadaan yang sekarang ini, kan kita bisa membayang-bayangi keadaan di masa depan. Bagaimana sudah di masa depan? Atau saya bisa dari sini dulu Pak Roden. Apa sebenarnya keadaan sekarang ini di sekitar kita? Entahkah dari perkembangan teknologi
teknologinya, dari sikap sosialnya atau seperti apa. Sehingga kita bisa bayangkan 10 tahun lagi itu ada apa sebenarnya. Oke Pak Robert, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang jadi menurut saya gambaran yang terjadi 10 tahun yang akan datang pasti sangat jauh berbeda dari keadaan sekarang, terutama dalam hal pemikiran ataupun generasi yang berkualitas. Dalam hal ini mereka bisa kreatif dalam setiap lini kehidupan. Saya pikir itu yang menjadi poin pentingnya 10 tahun yang akan datang. Generasi itu mereka menjadi masyarakat yang cerdas dalam segala hal.